Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Al-Wahhab. Pembahasan ke-17. Sebab itu hanya sebagai perantara, tidak berpengaruh secara zat. Ketika sebab itu terjadi, maka dampaknya pasti terjadi. Itu kemudian tidak menjadi sebuah kepastian. Seringkali sebab itu, atau kita kenal dengan istilah upaya, itu tidak ada manfaatnya. Contoh, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Api itu penyebab terbakar, tetapi api itu adalah wasilah atau perantara saja. Maka suatu saat sebab itu tidak berlaku. Dan ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi yang perlu dipahami, ketika memang bekerja atau usaha, tapi sebenarnya rezeki kita itu bukan karena usaha atau bekerjanya kita. Dalam riwayat Bukhari disebutkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muyassarun lima khuliqalah. Riwayat Bukhari. Bahwa setiap sesuatu itu telah dimudahkan terhadap apa-apa yang diciptakan untuk dirinya. Bahkan kita hambanya Allah telah dimudahkan dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kalau kita memahami bahwa semua itu Allah yang memberi, maka kita akan malu kalau melakukan atau berbuat maksiat. Di mana yang menurunkan rezeki dari atas kita itu adalah Allah. Allah menurunkan segala rezekinya dari atas, sedangkan kita justru mengirimkan dosa-dosa, setoran dosa-dosa. Sangat tidak layak. Dengan memahami Al-Wahhab, artinya kita harus berusaha mendapatkan pemberian dari Allah. Pemberian Allah yang paling besar atau yang paling pokok adalah iman dan hidayah. Dengan memahami Al-Wahhab, Allah senang pada orang-orang yang senang memberi dan memberi dengan niat karena Allah. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surah Al-Insan ayat 9. Terutama memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya orang-orang yang memberi makan karena wajahnya Allah dan tidak menghendaki balasan atau disyukuri oleh orang lain, nah hal ini akan dicintai oleh Allah, akan diberikan rahmat oleh Allah. Terutama dalam pemberiannya, kita berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ada dua ayat yang memberikan gambaran bahwa sifat Allah itu disiapkan dalam hal-hal yang penting. Contoh halnya bahwa ialah dalam surah Al-Furqan ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Kemudian dalam hadis Ibni Abi Dunya, cerita dari Nabi Yakub ketika sudah lama tidak ketemu dengan Nabi Yusuf, dia bertanya kepada malaikat maut, apakah Yusuf sudah wafat atau belum? Dan kemudian dia diundang ke Mesir, yang akhirnya ketemu dengan beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.